Honda Civic Type R. Ini adalah varian tertinggi daripada mobil sport Honda Civic yang ada di Indonesia. Dan ini keduanya adalah masing-masing dari generasinya yang 10 dan ini adalah dari generasi ke-11. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai Honda Civic Type R FK8. Dan ini adalah FL5 yang terbaru. Lebih oke yang mana sih sebenarnya? Yuk ikuti terus gue di video kali ini. Nah, biasanya ketika pabrikan mengeluarkan sesuatu yang lebih baru, ya biasanya itu adalah versi penyempurnaan dari yang lama. Nah, apakah di mobil Civic Type R yang baru ini adalah penyempurnaan dari Civic Type R FK8? Untuk menjawab itu, mari kita bahas dulu yuk dari FK8 ini sendiri seperti apa, dan ntar kita akan lihat perbedaannya di FL5. Dari tampilan belakang sendiri, ini FK8 ya, ini kita udah ada modifikasi juga di bagian knalpot. Knalpotnya kita udah ganti menggunakan AWE tuning. Jadi aslinya juga tailpipe 3, tapi yang ini jauh terlihat lebih besar dan juga terlihat lebih sangar ya pastinya ya. Suaranya juga jauh lebih sangar, ntar kita akan dengar. Nah, tapi ngebahas dari tampilan luar sendiri, gua sendiri waktu mobil ini keluar, FK8 tuh keluar di tahun 2017-18 gitu ya. Itu gue sendiri kurang begitu tertarik begitu ngelihat tampilan belakangnya kok terlalu rame ya. Dan mungkin kalian juga cukup familiar kalau ngelihat mobil ini di jalanan banyak banget karena banyak Civic Turbo yang 1500 yang FK hatchback tuh dikonvert menjadi seperti ini. Banyak yang jual body kit replikanya ya dari wing bagian sininya, terus belakang, dan juga fendernya ini dia seperti kalau kita lihat itu cuma kayak tempelan gitu ya. Jadi Civic yang biasa ditempel seperti itu, tampilannya jadi udah mirip kayak Type R. Nah, jadi secara tampilan sendiri, gue sendiri kurang begitu suka bagian belakangnya, tapi gue suka banget bagian depan, karena bagian depannya jauh lebih sangar gitu ya, untuk dibandingin dengan Honda Civic biasa, yang Type R bumper lebih cakep, dan juga wide body fender depannya terlihat memang lebih kekar gitu dibanding yang biasa. Nah, ini bagian depannya ya, Civic Type R FK8. Seperti yang kita bisa lihat, depannya sih menurut gue keren, apalagi bagian sininya ya. Ini kalau ini di sininya tuh terlihat lubang-lubang ini sebagai ventilation ya, buat batu ada aliran udara masuk, ngedinginin bagian pengereman dan juga ruang mesin. Plus yang di sini ada yang namanya hood scoop nih. Hood scoopnya ini seperti kayak Subaru ya, dia jadi narik angin masuk, ngebantu untuk ngebikin tarikan udara biar dari depan ke belakang itu udaranya jadi lebih lancar. Nah, tapi di sini yang gue kurang suka itu adalah terlalu banyak panel. Ya, kalau kita perhatiin dari sini, panel-panel ini tuh yang dimaksud tuh jadi seperti apa ya? Seperti kayak tempelan semua loh. Ini bumper, nih panel ini kan bisa dilepas satu. Terus udah gitu bagian grill depannya ini juga terlalu ngeblok gitu ya. Kalau kita lihat ini ada berapa multi-piece panel nih, 1, 2, 3, 4. Sehingga jadi menurut gue kurang begitu rapih kelihatannya. Apalagi kalau yang udah sering bongkar pasang bumper, ada resiko yang namanya panel itu bongkar pasang, nanti ada yang lama-lama jadi kendor ya. Jadi terlihat nganga atau gimana. Nah, jadi secara tampilan sendiri FK8 tuh dari awal, dari lahirnya sendiri terlihat rame gitu. Nah, itu sendiri menurut gua terlihatnya rame, tapi nggak tahu ya ini selera masing-masing, apakah kalian lebih suka yang FK8 atau FL5. Habis ini kita akan lihat nih perbandingannya tampilan luar si FL5. Tampilan samping kita juga bisa lihat nih di bagian sini contohnya ya, di bagian fender ini tuh nggak ada fungsinya. Kalau kita lihat ini di belakangnya tuh apa ya, ngeblok begitu aja, bukan ada yang kayak semacam pembuangan angin atau apa. Jadi terlalu banyak kayak cover-cover yang diberikan di mobil ini yang bikin akhirnya tampangnya jadi terlalu berlebihan kalau menurut gua. Terus di bagian bawah nih, ini kita sebut apa, side skirt ya. Side skirtnya ini juga
Bahannya sih kalau kita lihat kayak semacam karbon, tapi ini bukan karbon ya, ini kayak printing aja gitu. Menurut gua sendiri cocok-cocok aja sih dengan tampangnya dia, tapi buat di tahun sekarang ini kok terlihatnya agak terlalu over gitu ya kayaknya. Nah sekarang bagian dalamnya kita lihat yuk. Interiornya sendiri ya, jadi dikala waktu itu mobil ini baru keluar, memang menurut gue sih keren banget. Bagian kokpitnya ini kita bisa lihat ya, dia jadi banyak bermain dengan karbon dan juga banyak dengan panel-panel warna merah seperti ini. Ini terlihat banget, jadi apa ya, desainnya tuh kalau kalian tahu tuh anime yang namanya Gundam ya, itu tuh terlihat ini nih seperti kokpitnya Gundam gitu loh. Jadi di bagian meteran-meterannya paduan dari antara dia punya digital, terus ketemu juga dengan sedikit ada apa indikator-indikatornya tuh analog sih udah enggak ya, ini udah digital banget. Dan di sini infotainmentnya menurut gue cukup komplit gitu. Dari sininya juga tombol untuk ke bagian center, head unitnya ini kita bisa atur volume, terus ganti infotainment tengah, angkat telepon, ada voice command, dan juga yang bagian kanannya sini kita bisa pakai untuk kontrol dia punya infotainment yang seperti ada yang namanya boost meter, terus udah gitu juga udah ada yang namanya apa shift lamp segala, itu semua bisa dikonfigur dari sini. Nah tapi di tahun 2023 menurut gue sendiri tampangnya ini masih nggak jadul-jadul amat gitu ya, jadi terlihat memang modern gitu. Jadi kalau perbandingan sebelumnya itu adalah yang dikeluarkan oleh Jepang itu adalah Honda Civic Type R FD2. Lalu berikutnya dia ada keluar namanya Civic Type R FK2. Nah, jadi kalau kita bandingin interiornya pindah ke FK8 ini tentunya beda banget ya. Jadi sini galak banget, tapi seperti tampilan luar ya menurut gua agak terlalu over ya. Jadi panelnya banyak yang numpuk-numpuk begini. Tapi untuk namanya driving feelingnya sendiri, menurut gua Type R FK8 ini enak banget. Waktu itu kita tes penggerak depan yang menurut gua terbaik di kala itu adalah mobil ini ya. Jadi dari bagian shifternya tuh posisinya enak, duduknya juga enak, joknya termasuk juga bagiannya yang apa ya, bagian sininya nggak terlalu sempit buat gue yang badannya agak besar, agak gemuk. Nah kita kasih dengan jok yang seperti ini tuh buat kita nyetir lama juga nggak pegel gitu. Dan terus bagian-bagian dalamnya sendiri untuk pergi dengan 4 orang, kabinnya juga cukup lega, sehingga mobil ini jadi mobil yang praktis banget ya buat dipakai harian, mau dipakai ke mall, atau sesekali mau ikut morning run, atau pergi ke trek, semuanya bisa dengan mobil ini. Tadi kita udah lihat tampilan belakang dan depannya Civic Type R FK8, sekarang kita pindah nih ke FL5. Ini yang terbaru ya, ini sama kayak kita punya juga nih FL5 CTR EPT. Nah ini jadi tampilannya standar seperti ini ya, mobil apa Type R FL5 tuh wing aslinya tuh hitam, tapi ininya udah kita ganti juga nih sama kayak mobil kita, jadi pakai kasko ya, ini wingnya jadi lebih tinggi. Cuman bedanya kalau gue punya wing atasnya tuh warnanya putih, ini hitam. Ternyata keren juga ya kalau hitam begini full, sangar juga gitu ya. Tapi tampilan standar seperti ini, kemarin tuh kita bikin putih biar beda sama yang lain. Nah terus bagian bawah ini juga sama nih, kita udah ganti exhaustnya menggunakan Apex Eye N1X muffler dari depan sampai belakang full. Dan kita bisa lihat ya di sini perbedaannya FL5 dan FK8 terlihat banget guys. Di sini jauh lebih rapi, lebih slick menurut gua ya. Di bagian bagasinya ini nggak ada kayak wing ducktail lagi, terus udah gitu wingnya juga keren ya, walaupun dia wingnya juga ibaratnya pakai wing belakang seperti ini, aslinya kan di sini nih. Waktu kita duduk di dalam, pas kita lihat dari kaca spion itu nggak bikin penglihatan ke belakang tuh kehalangan. Nah sedangkan FK8 kalau kita lihat tuh ya di spion itu kelihatan tuh ada kayak wing tengah gitu loh. Itu ganggu banget buat pemandangan, dan juga kalau kita lagi ngelihat mau mundur itu ganggu. Sedangkan yang ini dibikin dari sananya, dari kita lihat di depan itu nggak ada yang menghalangi. Jadi Honda udah mikirin sampai segitunya. Terus bagian lampu belakang juga ini jauh lebih keren ya, apalagi waktu nyala malam, lampunya itu menurut gua keren banget. Dia punya apa sih, kayaknya kalau yang baru-baru tuh semua tuh pengennya ada segaris gitu ya, dari bumper ke lampu belakang.
di tengahnya juga nyala nanti. Jadi bagian belakangnya seperti yang gue bilang, jadi dia tidak terlalu banyak panel lagi, terlihatnya jauh lebih rapi. Bagian sini nih kita bisa lihat ya, ini tuh kelihatannya manis banget karena dia garis sininya nih, tekukannya tuh kuat banget ya. Dan juga bagian bawah nih, ini diffuser apa nih, under panel bawahnya nih, ini ya. Ini terlihatnya juga kayak one piece dengan bumpernya. Sedangkan kalau yang di FK8 tuh kayak ditumpuk-tumpuk sehingga terlihatnya terlalu rame, dan juga di sana dikasih garis-garis merah gitu ya. Sedangkan di sini dia polos saja hitam, jauh terlihat lebih slick, lebih rapi. Dan favorit gue itu ya kalau mobil FL5 bagian belakang menurut gue tampilannya gendut gemuk banget. Kita bisa lihat di sini ya, pantatnya nih fender tuh kelihatan gemuk banget ya. Jadi ketika kita kasih ban yang lebar itu akan terlihat semok sekali. Sedangkan kalau FK8 dia patah gitu ya di bawah, set berhenti lalu dikasih over fendernya tuh kayak tempelan. Sedangkan kalau di sini nih one piece. Jadi bikin bedanya itu mobilnya kelihatannya kayak gemuk gede banget gitu. Memang kalau secara dibandingin panjang dan lebarnya FL5, FK8 tuh lebih kecil. Ini lebih gemuk dan juga lebih panjang sedikit. Makanya itu juga ada berhubungan nanti ke handling mobilnya karena dia punya wheelbase-nya juga berbeda. Nah, bagian depan kita juga bisa lihat ya, sekarang di FL5 ini tampilannya jauh lebih slick juga, sama dia lebih lebar ke samping dan bagian sini juga jauh lebih lebih panjang gitu ya matanya ya. Kalau yang sebelumnya itu agak pendek gitu. Nah, ini lebih panjang, lebih gepeng, dan juga bagian grill depan ya menurut gue ini jadi keren banget ya. Tetap ada tulisan Honda di tengahnya, tapi ini kelihatan nih bagian yang lama itu tuh dulu banyak ngeblok, sekarang yang ini banyak lubang-lubangnya. Ini untuk improve cooling menuju ke radiator dan juga ke kondensor AC nih. Terus bagian bawah di sini kita bisa lihat ya, ini semua tuh terlihatnya seperti yang gue bilang, ini udah kayak one piece. Cuman permainan dengan warna ini. Kalau yang dulu tuh di sininya ada kayak panel lagi. Nah, ini tuh bener-bener tuh bumpernya itu tuh cuman kayak bagian dua piece doang ya. Ini sama yang bagian hitamnya doang. Jadi terlihat lebih ringkas juga. Plus mukanya ini sih kalau menurut gue terlihatnya lebih ini ya, lebih Honda banget gitu loh. Kalau yang lama tuh FK8, karena itu FK8 kan tidak didesain dari Jepang, itu didesainnya tuh lewat Honda UK kalau tidak salah ya. Dan bagian bumper depan, bagian cupnya kita bisa lihat terlihatnya panjang, khas Honda. Honda yang lama tuh cupnya kan lebar-lebar ya, gede-gede. Di sini dia menjadi hoodnya itu bukan hood scoop, tapi ini jadi hood fan. Jadi untuk ngebuang udara panas yang dari dalam, buang keluar, ngebantu untuk ngerilis udara panas dari dalam mesin. Bagian samping kita bisa lihat sekarang jauh lebih rapi ya, lebih bagus juga kalau menurut gua. Ininya juga terlihat lebih gemuk lagi. Yang lama tuh padahal udah kelihatan gemuk ya bagian fender depan, tapi yang ini lebih lebar, lebih gemuk. Plus velgnya sendiri ini menggunakan velg standar, tapi tinggi mobilnya ini udah kita pendekin nih. Jadi asli lebih tinggi. Ini kita ganti dengan lowering spring dari Spoon Sport. Jadi dia masih pakai shock standar, tapi PR-nya diganti biar mobil lebih pendek. Nah, kita bisa lihat di sini nih bener-bener berfungsi ya bagian sini nih. Yang tadinya yang lama tuh cuma kayak cover panel plastik yang nggak ada gunanya. Kalau ini bener-bener berfungsi untuk ngerilis udara ke sini ya, ke samping, ngebantu buat cooling rem juga. Dan di sini sayangnya memang aslinya tuh bolong. Jadi kalau ada pentalan batu itu bisa bikin kita punya pintu itu lecet-lecet. Makanya di sini kita udah pasangin yang namanya stone guard. Jadi dia akan nahan ya grillnya itu untuk biar batu-batu kerikil tidak naik ke pintu, itu akan jatuh lagi ke bawah. Tapi udara bisa tetap lewat. Nah, itulah modifikasi yang bisa kita lakuin di mobil ini. Terus secara tampilan velg sendiri ya, yang tadi memang menggunakan aftermarket 19 inch, tapi yang di sini 19 inch itu jadi bawaan aslinya. Kalau yang FK8 itu kan menggunakan 20 inch. Nah, ini aslinya 19. Untuk mobil standar ya, bannya ini sendiri menggunakan 265 30 ring 19. Jadi bannya tipis banget guys kalau dilihat ya. Honda berani banget di sini pakai ukuran 30, tapi memang ban yang digunakan ini bukan ban sembarang. Dia menggunakan Michelin Pilot Sport 4S. Nah, ini ban yang sangat mahal sekali ya harganya. Per piece-nya mungkin bisa sekitar 8 sampai 10 juta, dan memang dipakai untuk mobil ini karena mereka pingin gripnya tuh sebagus itu ya, menggunakan ban bagus.
Bagian spion juga di sini terlihatnya lebih rapi ya dibanding yang lama. Lama tuh kayak agak memanjang, gepeng. Dia nempelnya di bagian pintu ini ya, kaca sini. Kalau yang ini dia nempelnya langsung di pintu mobil. Terus terlihatnya batoknya juga lebih manis, tidak terlalu panjang besar. Dan bagian bawahnya ya, bagian side skirt bawahnya nih, ini sekarang juga terlihatnya juga jauh lebih proporsional ya, warna hitam gitu. Tidak ada list-list merahnya lagi, jadi sehingga kontras warnanya itu tidak terlalu rame di mobil ini. Bagian dalamnya sendiri juga sekarang ini dia yang bikin gue tuh sangat tertarik dengan Honda baru ya. Jadi kalau yang di tempat yang FK8 itu tadi dalamnya banyak rame gitu ya, terlihatnya mau menjadi modern, futuristik. Nah kalau yang ini menurut gue sendiri ini jauh lebih rapih gitu ya. Agak seperti kayak mobil Audi kalau kita lihat. Nah di bagian panel AC-nya sendiri ini juga terlihat seperti apa, hexagon gitu. Ini kalau kita lihat stylingnya seperti mobil-mobil Eropa Audi ya. Jadi jauh lebih rapih, lebih keren. Terus dia juga satu garis begitu sampai ke sana. Terus di bagian dashboardnya itu clear. Cuma ada dikasih satu TV yang ya kalau dibilang bagus banget nggak juga. Kalah sih sama mobil-mobil Eropa, tapi untuk ukuran mobil Jepang menurut gue udah cukup sih ya. Jadi banyak yang bisa ditampilkan, ada fitur CarPlay, terus udah gitu juga dia ada yang namanya Lock-R untuk melihat parameter mesinnya semua kita bisa lihat di dalam sini nih. Dan juga ketika start up gini ya, dia punya sweep dari instrumennya itu juga jauh lebih keren, terlihat jauh lebih sporty. Apalagi ketika kita masuk ke mode R, dia berubah, garis-garisnya itu menurut gue ini penyempurnaan yang jauh lebih bagus daripada yang udah di FK8. Bagian setirnya sendiri kita bisa lihat ya, sekarang setirnya menggunakan bahan suede. Jadi kalau yang lama tuh tadi menggunakan leather, stitching merah, yang ini menggunakan suede. Jadi gue baru tahu ternyata kalau yang di Indonesia ini kita dapatnya yang tipe suede, sedangkan kalau di Amerika tuh mereka menggunakan yang tipe kulit. Nah kalau buat gue sendiri sih, karena tangan gue sering keringetan ya, gue jadi bener kurang nyaman menggunakan yang tipe suede begini, karena jadinya basah, nggak enak, terus lama-lama juga nanti jadi kayak dekil ya. Gue sendiri lebih prefer menggunakan yang kulit, tapi itu selera ya, balik lagi ya. Tapi yang kita mau bahas adalah desainnya ini jauh terlihat lebih sporty. Menurut gue yang desain seperti ini nih generasi yang ke-11 nya Honda Civic ya. Bahkan di Honda Civic dan HR-V, City Hatchback, semua tuh setirnya udah seperti ini. Jadi ini sih menurut gua kepake banget ya buat kita nyetir, dan di mobil ini kerennya untuk sebuah mobil sport Jepang gitu udah dilengkapi dengan fitur cruise control yang udah menggunakan ADAS ya. Jadi kalau apa namanya dia depannya tuh ngerem, dia bisa ikutan ngerem juga. Jadi ada menggunakan radar sehingga ini sangat ngebantu waktu di jalan tol gitu ya. Kadang ketika kita lagi nggak mau ngebut, kita lagi mau santai-santai aja, tinggal diatur jarak dan juga kecepatannya, itu menurut gua ngebantu banget sih buat mobil yang harian tuh harus ada gitu loh. Interiornya juga jauh terlihat lebih besar ya, emang dalamnya kabinnya sekarang improve lebih bagus. Cuman yang gua nggak suka ya di mobil Civic Type R ini, kenapa di bagian belakangnya tuh yang di tengah itu harus ditaruh untuk tempat buat dudukan cup itu loh, apa gelas. Sedangkan orang kan kalau mau isi bertiga gitu tuh yang duduk di tengah bakal jadi nggak enak gitu ya. Sedangkan yang lama FK8 tuh nggak ada seperti itu. Jadi harusnya tuh bagian belakangnya itu tuh ada gitu loh. Plus yang bagian belakang ya, kalau mobil Type R ini nih, di sini tuh nggak ada AC di belakangnya. Jadi orang yang duduk belakang itu akan kepanasan banget karena di bagian belakang tuh nggak ada AC. Kayaknya dibikin dari mereka tuh biar lebih enteng kali ya. Jadi seperti yang kayak gitu-gitu nggak ada tuh buat gue tuh buat harian agak mengganggu gitu. Tapi secara cabin sendiri gue sih jauh lebih suka yang sini ya. Untuk posisi untuk kita shifter semua ini juga jauh lebih keren, lebih bagus. Dan sekarang driving mode-nya sendiri ada 3 ya, bisa switch dari bagian saklar yang ada di sini nih. Bagian ini nih kelihatan banget ya perbedaannya ya, dari fender ini ke bumper depan nih sampai ke fender ini bagiannya kayak gimana sih, pendek gitu, gemuk, gendut. Sedangkan kalau yang sini terlihat panjang ya, padahal keduanya ini sebenarnya adalah sebuah Civic yang aslinya kan adalah Civic hatchback ya. Hatchback kalau ini jadi kelihatan hatchback, yang ini malah terlihat seperti sedan banget nih. Padahal ini Civic hatchback, cuman ya gitu, makin kemari kita lihat pabrikan-pabrikan tuh makin mendorong apa ya,
sebagai contoh itu seri 3 deh, BMW. Seri 3 yang dulunya kecil, pendek, imut. Sekarang seri 3 itu udah seperti zaman dulu mungkin di seri 5 gitu ya. Jadi badannya udah besar. Dan Civic juga yang dulunya mobilnya kecil, mungil gitu kan, dari Vario gitu, sekarang tahu-tahu berubah menjadi mobil yang besarnya ini udah seperti Honda Accord gitu di zaman dulu. Tapi ya itu artinya memang kemajuan teknologi, mereka juga mendesain terus itu untuk sesuatu yang lebih bagus lah pasti, yang lebih aerodinamis, lebih tampang lebih bagus, lebih keren. Nah intinya memang ini kalau dibandingin dua-duanya terlihat tampangnya tuh yang ini udah agak lebih ketinggalan dan ini lebih modern. Tapi yang ini juga tampang lebih sangar, lebih rame, yang ini lebih sleeper ya kita bilangnya, lebih tidak terlalu rame lah gitu. Nah sekarang kita mau lihat nih perbandingan mesinnya, keduanya kayak apa, yuk kita langsung buka aja. Oke, di sini kita bisa lihat ya, ini tampilannya FK8 Type R. Jadi udah nggak standar sih, dua-duanya yang di sini nggak standar, tapi kita mau kasih lihat secara teknologinya lah ya, paling nggak ya. Nah, jadi di sini ini kita udah modified, kita bilang ini udah kayak stage 2 lah bangunnya. Jadi udah dari bagian intake pipe, pipa-pipa, itu semua kita udah ganti menggunakan upgrade parts. Nah, di sini mesinnya sendiri, core-nya ya. Jadi kalau kita ngomong mesin kan adalah core mesinnya sendiri, ini menggunakan tipe K20C. Jadi sama juga sih dengan yang di FL5, menggunakan mesin yang sama, tapi yang di generasi yang ini tentunya kalau yang di baru tuh lebih ada penyempurnaan. Dan yang di tipe yang lama ini turbonya juga kalau nggak salah tuh yang ini lebih besar ya sebenarnya dibandingin yang baru. Tapi yang di model baru itu sendiri katanya lebih responsif di bawah, tapi top end powernya memang agak kurang. Nah jadi di mobil ini sendiri walaupun dia sudah lebih lama, tapi sepengalaman kita sih powernya bisa lebih besar di FK8. Jadi banyak orang berpikir kan, oh baru pasti lebih kencang, tapi ternyata nggak juga. Cuman kalau di FK8 ini, karena generasi pertama Type R mesin ini, menurut kita ini terlalu mepet ya. Jadi di bagian sini nih, ini pack up banget gitu, penuh. Jadi dari radiator, kipas, terus di belakang langsung ada turbo, atasnya langsung ada pipa intake, mesin di sini, manifold di belakang. Nah ini jadi kayaknya terlalu rame, terlalu sempit banget gitu loh. Jadi waktu instalasi barang-barang pun agak sulit, jadi banyak harus dibuka dulu, dilepas-lepas, membuat jadi mesinnya ini kayak susah untuk rapih gitu ya. Karena bagian mesinnya semuanya berdekatan dan juga banyak kabel-kabel, apalagi kalau kita buka cover mesinnya ini banyak banget kabel-kabel hose yang terlihatnya jadi berantakan banget gitu. Yang mobil ini sendiri kilometer udah agak tinggi sih. Yang ini salah satu Type R yang paling tinggi menurut gue di Indonesia, kilometernya itu udah sekitar 75.000 lebih. Jadi banyak parts-partsnya udah nggak terlalu bagus, kemarin kita ganti-gantiin. Seperti di sini itu ada kayak reservoir untuk air radiator, kita ganti ya menggunakan radium engine ring. Terus di sini juga kita kasih namanya oil catch tank. Head cover semua sih masih standar, cuman banyak kabel-kabel yang kemarin juga udah mulai usang, kita refresh gitu. Intinya mobil ini sih termasuk reliable ya, jadi dari bagian mesinnya sendiri nggak sering rusak kayak mobil-mobil BMW. BMW ibaratnya baru 50.000 km aja udah sering kali yang namanya seal-seal itu rembes sana rembes sini. Nah yang ini 80.000 km udah hampir nih, tapi mobilnya masih bagus-bagus saja, mesin belum pernah dibelah, belum pernah dibuka, nggak ada rembes sana sini. Tadi kita udah bahas FK8, sekarang kita geser ke sini, kita lihat ini adalah FL5. Ya karena mobil masih baru, brand new, jadi jangan heran ya kalau dibandingin situ tadi terlihatnya udah agak kotor, dekil. Di sini wallnya masih pada bersih semua. Jadi yang kita mau bandingin itu bukan kebersihannya, tapi kita mau lihat ya mesinnya, lagi-lagi ketemunya dia juga nih. Ini K20C juga, yang dimana mesin ini adalah penyempurnaan dari yang tipe yang ada di FK8. Ya, jadi kita bisa lihat apa nih yang beda di sini. Kita bisa lihat nih jarak bagian dari radiator ke mesin sekarang ada jarak. Dan di bagian jarak tengah ini makanya dikasih yang namanya hood fan ya buat ngebuang panas. Jadi panas-panas yang dari sini nih kebantu dibuang keluar gitu kan. Jadi biar nggak terlalu ngelekap udaranya panas. Terus juga di sini kita bisa lihat ya karena ada lega space gini, makanya untuk kita ngelakuin maintenance, upgrade gitu, itu jauh lebih gampang karena ada ruang buat kita masukin kunci-kunci, terus juga untuk ngebuka segala macam itu jauh lebih gampang.
Nah, mesinnya karena sama ya, jadi bagian hose-hose yang berantakan ini juga memang masih ada, tapi ditutup dengan cover Honda Type R. Cuma ketika itu dibuka, memang terlihat nggak terlalu rapi ya. Jadi di sini penempatannya sih kurang lebih masih sama ya, ECU masih ada di sini di samping box filter. Nah, aslinya sih nggak secakep ini ya. Ini kita udah ganti dengan intake dari grup PM. Ya, ini carbon fiber intake system, di mana dia dapat udara dari depan, bawah sini dan juga dari samping. Nah, jadi ini adalah upgrade-an yang memang cukup mahal tapi sangat-sangat worth it untuk harganya nih, tampilan dan kenaikan powernya juga sangat worth it. Terus bagian sini intake-nya juga kita bisa lihat ya, ini kita ganti yang ori-nya tuh ada tulisan Honda gede, itu pipanya ternyata kecil dan juga itu fungsinya adalah untuk menghilangkan suara intake. Nah, sedangkan kita mau namanya Type R, kita mau bunyi itu lebih swoosh, lebih kenceng gitu ya. Jadi kita ganti juga dengan PRL titanium pipe di mana diameter lebih besar dan juga kenaikan powernya juga pasti lebih berasa ya karena pipanya diameter lebih besar. Lainnya mobilnya masih standar semua sih, di bagian situ juga masih standar, cuma kita ganti dengan tutup oli dan tutup radiator yang baru dengan spoon, dan strut bara ini kita kasih yang namanya Cusco ya, jadi dia duduk di bagian shock atasnya nih, ini dipasang ini untuk membantu mobilnya lebih rigid dan lebih cakep. Nah, jadi dari kedua mobil ini sendiri, core-nya, mesinnya tuh sama ya, jadi bisa dibilang ibaratnya yang ini nggak ketinggalan amat karena mesinnya yang dipakai di mobil ini juga dari yang mobil sebelah gitu kan. Nah, tapi seberapa jauh sih perbedaannya ketika dipakai di jalan dan juga ketika kita tuning? Nah, itu akan kita bahas di episode berikutnya. Jadi nanti stay tune, ikuti terus kita di video yang berikutnya.